Kalau kamu mau tetap tinggal di rumah ini, jadi pembantu saja. Saya gaji 1 juta. Kalau tidak mau, angkat kaki sekarang juga. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut ibu mertuaku. Tidak ada nada bercanda, tidak ada empati, tidak ada keraguan. Saat itu usia kandunganku sudah 8 bulan. Perutku membesar, punggungku nyeri, kakiku bengkak hampir setiap malam. Bahkan untuk berdiri lama saja aku harus menahan sesak dan pusing. Tapi di meja makan itu, rasa sakit fisik bukan lagi yang paling menyiksa. Yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa suamiku hanya diam. Aku menatap wajahnya, berharap ada pembelaan. Satu kalimat saja. Satu penegasan bahwa aku adalah istrinya, bukan beban. Tapi yang kudapat hanya tatapan kosong dan kepala yang tertunduk. Di hadapan seluruh keluarga, harga diriku ditawar, 1 juta rupiah per bulan. Hari itu aku belajar satu hal. Terkadang, luka terdalam bukan datang dari orang asing, tapi dari rumah yang seharusnya melindungi kita. Assalamualaikum sahabat cerita. Terima kasih sudah kembali di channel Kisah Cerita Fafa. Tempat kita berbagi kisah tentang perjuangan, harga diri, dan kekuatan seorang perempuan menghadapi ujian hidup. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketika tak hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja? Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Alia. Jika orang melihat pernikahanku dari luar, mungkin mereka akan mengira hidupku baik-baik saja. Aku menikah dengan Arga, pria yang kukenal sebagai sosok penyabar dan pekerja keras. Kami menikah bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena keyakinan bahwa kami bisa membangun masa depan bersama dari nol. Dan memang, kami benar-benar memulainya dari nol. 3 bulan setelah menikah, usaha kecil Arga belum menunjukkan hasil yang stabil. Ia mencoba berbagai hal, jualan spare part motor, menjadi reseller elektronik, hingga menerima proyek kecil-kecilan dari temannya. Penghasilannya ada, tapi tidak tetap. Sementara aku saat itu masih bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi makanan. Sampai akhirnya, 2 garis merah itu muncul. Aku hamil. Kabar itu membawa 2 rasa sekaligus, bahagia dan cemas. Bahagia karena kami menantikan anak pertama. Cemas karena kondisi finansial kami belum kuat. Arga yang mengusulkan, untuk sementara kita tinggal di rumah mamah dulu ya, sampai usahaku stabil. Aku tahu itu bukan keputusan mudah bagi seorang suami. Harga diri seorang laki-laki seringkali diuji ketika ia belum mampu berdiri sepenuhnya mandiri. Tapi saat itu, aku memilih percaya. Rumah orang tua Arga cukup besar, 2 lantai dengan halaman depan luas dan pagar tinggi. Rumah itu berdiri megah di kawasan yang cukup elit dibanding lingkungan tempat aku dibesarkan. Sejak pertama kali masuk ke sana sebagai menantu, aku sudah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Senyum Bu Ratna selalu tampak tipis, sopan tapi dingin. Ia tidak pernah terang-terangan kasar, tidak pernah membentakku, tidak pernah mengusirku. Tapi ada jarak yang terasa seperti tembok tak kasat mata. "Masuklah, anggap saja rumah sendiri," katanya waktu itu. Tapi entah kenapa, aku tak pernah benar-benar merasa itu rumahku. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Aku berusaha menyesuaikan diri, bangun lebih pagi dari biasanya, membantu menyiapkan sarapan, membereskan ruang tamu sebelum Bu Ratna turun dari kamar. Aku ingin menjadi menantu yang baik. Setiap kali beliau memberi arahan, cara melipat baju yang menurutnya lebih rapi, cara memasak sayur yang lebih benar, cara menyusun piring di lemari, aku mengangguk dan mengikuti. Dalam hati aku berkata, tidak apa-apa, ini bagian dari proses.
Namun perlahan, kalimat-kalimat kecil mulai terasa seperti duri. Dulu waktu Arga masih sendiri, rumah ini selalu rapi. Kamu masaknya terlalu manis, di keluarga kami tidak biasa begitu. Kamu memang tidak terbiasa kerja rumah ya, kelihatan sekali. Semua diucapkan dengan nada datar, seolah hanya komentar biasa. Tapi jika dikumpulkan hari demi hari, rasanya seperti tetesan air yang melubangi batu. Aku mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku memang kurang pantas? Apakah aku memang tidak cukup baik? Ketika kehamilanku memasuki bulan ketiga, mualku cukup parah. Beberapa pagi aku muntah sebelum sempat turun ke dapur. Tubuhku lemas, kepalaku berat. Suatu pagi Bu Ratna mengetuk pintu kamar. "Sudah jam 6, biasanya kamu sudah di dapur." Aku membuka pintu dengan wajah pucat. "Maaf Bu, saya mual sekali pagi ini." Beliau menatapku dari atas ke bawah. "Hamil itu bukan sakit, jangan dibiasakan lemah." Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatku menelan kembali keluhan yang hampir keluar dari bibirku. Sejak saat itu, aku jarang lagi mengeluh. Arga, ia tidak pernah benar-benar melihat detail kecil seperti itu. Setiap kali aku mencoba bercerita, ia hanya berkata, "Mama itu orangnya tegas, Li, tapi sebenarnya hatinya baik." Aku ingin percaya itu. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya fase adaptasi. Namun seiring waktu, aku mulai menyadari sesuatu. Bu Ratna tidak pernah memanggilku dengan sebutan yang hangat. Tidak pernah ada nak. Tidak pernah ada sentuhan lembut di pundakku. Tidak pernah ada pertanyaan tulus tentang kesehatanku. Yang ada hanya evaluasi. Rumah itu bersih, tapi terasa dingin. Memasuki bulan kelima kehamilan, akhirnya aku memutuskan berhenti bekerja. Dokter menyarankan agar aku lebih banyak istirahat karena tekanan darahku cenderung naik. Ketika aku menyampaikan keputusan itu di meja makan, suasana langsung berubah. "Jadi sekarang kamu tidak kerja sama sekali?" tanya Bu Ratna. "Iya Bu, dokter menyarankan begitu." "Lalu Arga harus menanggung semuanya sendiri?" Kalimat itu membuatku terdiam. Arga mencoba menjelaskan bahwa keputusan itu berasal demi kesehatan bayi, tapi ekspresi Bu Ratna sulit dibaca. Sejak hari itu sikapnya semakin berubah. Komentarnya bukan lagi soal rasa masakan atau cara menyapu, tapi mulai menyentuh hal yang lebih dalam. Perempuan itu harus bisa bantu suami, jangan hanya jadi beban. Aku mendengar kalimat itu saat beliau berbicara di telepon dengan kerabatnya, tapi cukup keras hingga aku bisa mendengarnya dari dapur. Beban. Kata itu terus bergiang di kepalaku. Padahal aku tidak pernah meminta apa-apa. Aku tidak pernah menuntut perhiasan, tidak pernah meminta liburan, tidak pernah mempermasalahkan kondisi finansial Arga. Aku hanya ingin menjalani kehamilan pertamaku dengan tenang. Tapi setiap hari terasa seperti ujian. Aku mulai membandingkan. Di rumah orang tuaku dulu, ayah selalu memastikan ibu tidak bekerja berat saat hamil. Bahkan saat kondisi finansial mereka jauh lebih sulit dibanding keluarga Arga. Di sini aku merasa harus membuktikan bahwa aku layak berada di rumah itu. Layak menjadi istri Arga, layak menjadi ibu dari cucu mereka. Suatu sore saat aku sedang melipat pakaian di ruang keluarga, Bu Ratna duduk tak jauh dariku. "Kamu tahu kenapa dulu saya tidak setuju Arga menikah cepat?" katanya tiba-tiba. Aku terdiam, menunggu. Karena saya tahu dia belum mapan, dan saya tidak ingin anak saya terseret ke dalam kesulitan karena pilihan yang salah. Pilihan yang salah. Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku, tapi aku tetap tersenyum tipis. "Insya Allah, kami akan berusaha, Bu." Beliau tidak menjawab, hanya menghela nafas panjang. Disitulah aku sadar, aku tidak sedang dinilai sebagai pribadi, aku sedang diukur berdasarkan materi. Dan nilainya di mata beliau belum pernah lulus. Semakin besar perutku, semakin berat langkahku. Tapi anehnya justru di saat itulah tuntutan terasa semakin jelas. Setiap kesalahan kecil, gelas yang tertinggal di meja, lantai yang sedikit berdebu, nasi yang terlalu lembek menjadi alasan untuk mengingatkanku bahwa aku numpang.
Kata itu belum pernah diucapkan secara langsung, tapi atmosfernya terasa. Aku bukan penghuni, aku bukan anak, aku bukan bagian, aku hanya tambahan. Malam-malamku sering diisi dengan tangis pelan yang kutahan agar Arga tidak mendengar. Bukan karena aku tidak ingin ia tahu, tapi karena aku lelah merasa seperti orang yang selalu mengeluh. Aku ingin menjadi istri yang kuat, aku ingin menjadi ibu yang tegar. Namun jauh di dalam hati, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Bagaimana jika suatu hari sikap dingin ini berubah menjadi sesuatu yang lebih keras? Bagaimana jika aku benar-benar dianggap beban? Aku belum tahu bahwa pertanyaan itu segera terjawab. Dan jawabannya jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah kubayangkan. Di rumah besar itu, dengan dinding kokoh dan pagar tinggi, aku hidup dengan satu kesadaran baru. Tidak semua rumah adalah tempat pulang, dan tidak semua keluarga adalah tempat merasa diterima. Aku masih bertahan, masih berharap, masih berusaha percaya bahwa semuanya akan membaik. Namun tanpa kusadari, badai sedang menunggu di depan. Dan ketika badai itu datang, ia akan menguji bukan hanya kesabaranku, tapi juga harga diriku sebagai seorang perempuan, seorang istri, dan seorang calon ibu. Memasuki bulan ke-7 kehamilanku, tubuhku berubah drastis. Perutku semakin membesar hingga sulit melihat ujung kakiku sendiri. Punggungku sering terasa seperti ditarik dari dalam. Kakiku bengkak hampir setiap sore, terutama setelah berdiri terlalu lama. Dokter sudah mengingatkan agar aku tidak terlalu lelah, mengurangi aktivitas berat, dan cukup istirahat. Tapi nasihat dokter terdengar seperti kemewahan di rumah itu. Setiap pagi aku tetap bangun pukul 5. Bahkan sebelum azan subuh selesai berkumandang, aku sudah duduk di tepi ranjang, menahan pusing yang sering datang tiba-tiba saat bangkit berdiri. Aku belajar bergerak perlahan. Tidak boleh terlalu cepat karena bisa membuat pandanganku berkunang-kunang. Tidak boleh terlalu lambat karena itu bisa dianggap bermalas-malasan. Begitu keluar kamar, aku langsung menuju dapur. Di sana sudah ada Bu Ratna duduk di meja makan sambil membaca berita di ponselnya. Tatapannya selalu sama, mengamati, menilai, tanpa banyak kata. "Air belum mendidih?" tanyanya suatu pagi. "Baru saya nyalahkan, Bu. Kamu bangunnya kesiangan lagi ya?" Aku melihat jam dinding. Pukul 5:10. Terlambat 10 menit saja. Dan itu cukup untuk dianggap lalai. Rutinitasku tak pernah benar-benar ringan. Menyapu seluruh lantai bawah, mengepel ruang tamu dan ruang makan, mencuci piring sisa makan malam sebelumnya jika ada yang tertinggal, menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Rumah itu besar, lantainya luas, setiap sudut membutuhkan perhatian. Kadang saat mengepel, aku harus berhenti beberapa detik karena perutku terasa mengeras. Kontraksi palsu, kata dokter. Normal di trimester akhir. Tapi ketika aku berhenti dan duduk sebentar di kursi makan, suara itu selalu datang. Baru kerja sedikit sudah capek. Aku ingin menjelaskan tentang kontraksi, tentang rasa nyeri yang menjalar dari pinggang ke perut bawah, tentang kaki yang terasa seperti membawa beban tambahan berkilo-kilo. Tapi aku tahu jawabannya. Dulu saya hamil Arga tetap cuci baju pakai tangan. Tidak ada drama. Lagi-lagi rasa sakitku dianggap berlebihan. Ada satu hari yang benar-benar menguji batinku. Pagi itu aku bangun dengan pusing hebat. Pandanganku berbayang. Setelah turun ke dapur dan menyalakan kompor, aku tiba-tiba merasa mual dan harus berlari ke kamar mandi. Aku muntah cukup lama. Ketika kembali ke dapur, Bu Ratna sudah berdiri di sana dengan wajah tidak sabar. Kalau memang tidak kuat, bilang saja dari awal, jangan setengah-setengah begini. "Maaf Bu, saya memang agak pusing hari ini." Alasan lagi, hamil itu kodrat, semua perempuan juga hamil. Aku terdiam. Aku ingin berkata, ya, semua perempuan hamil, tapi tidak semua perempuan dipaksa membuktikan ketahanannya setiap hari. Seiring waktu, nada bicaranya semakin tajam. Ia mulai menyelipkan perbandingan. Anaknya Bu Siska itu hamil, tapi tetap bantu usaha suaminya di toko, tidak manja. Sekarang perempuan maunya enak saja, sudah tidak kerja, masih banyak istirahat.
Setiap kalimat terasa seperti tuduhan terselubung. Aku mulai merasa bersalah hanya karena duduk. Aku mulai merasa bersalah hanya karena menarik napas lebih panjang. Tubuhku seperti tidak lagi milikku. Ia menjadi objek penilaian. Jika aku kuat, itu kewajiban. Jika aku lelah, itu kelemahan. Hubunganku dengan Arga pun mulai terpengaruh. Suatu malam saat semua sudah tidur, aku memberanikan diri bicara. "Mas, aku capek." Ia memijat kemingnya. Capek karena apa? Karena semuanya terasa berat, fisik dan hati. Arga diam cukup lama. "Mama memang keras, Li, tapi dia cuma ingin kamu belajar." "Belajar apa?" "Belajar bertahan. Belajar menahan sakit. Belajar menerima bahwa nilai seorang menantu diukur dari seberapa banyak ia bisa bekerja tanpa keluhan." Aku ingin bertanya begitu, tapi aku memilih diam. Karena setiap kali aku mencoba menjelaskan, selalu berakhir dengan satu kalimat. "Kita masih tinggal di rumah Mama." Kalimat itu seperti tembok besar. Semua argumenku mentok di sana. Memasuki minggu ke-32 kehamilan, kakiku mulai membengkak lebih parah. Cincin yang kupakai terasa sempit. Sandalku sering tak muat. Dokter menyarankan agar aku lebih sering mengangkat kaki saat duduk dan mengurangi berdiri lama. Tapi di rumah, duduk dengan kaki terangkat terlihat seperti kemewahan. Suatu sore setelah selesai mencuci pakaian, aku duduk di sofa dengan kaki di atas bangku kecil. Baru 5 menit, Bu Ratna masuk ke ruang tamu. "Kamu santai sekali." "Saya cuma istirahat sebentar, Bu. Kerjaan di dapur sudah selesai semua." "Belum. Selalu ada yang belum selesai. Di rumah itu, pekerjaan tidak pernah benar-benar habis, dan istirahat selalu terlihat seperti kesalahan." Tekanan itu tidak selalu berbentuk teriakan. Justru karena ia disampaikan dengan nada datar, ia terasa lebih dingin. Pernah suatu kali ada tamu datang, tetangga jauh. Di depan mereka, Bu Ratna berkata sambil tersenyum tipis, "Sekarang Alia di rumah saja. Ya, bantu-bantu pekerjaan, lumayan daripada tidak ada kegiatan." Aku tersenyum kaku. Aku bukan tidak ada kegiatan. Aku sedang mengandung cucunya. Tapi kalimat itu membuatku merasa seperti pengangguran yang cuma numpang makan. Yang paling menyakitkan bukanlah pekerjaan fisiknya, bukan menyapu, bukan mengepel, bukan mencuci. Yang paling melelahkan adalah perasaan tidak pernah cukup. Aku berusaha lebih rajin, tetap salah. Aku berusaha cepat, dibilang ceroboh. Aku berusaha pelan agar tidak salah, dibilang lambat. Aku seperti berjalan di atas tali tipis. Salah sedikit saja, jatuh. Dan setiap hari aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini hanya perasaanku, atau memang aku sedang ditekan secara perlahan? Suatu malam saat semua sudah tidur, aku berdiri di depan kamar mandi. Perutku besar, garis-garis halus mulai muncul di kulitku. Wajahku terlihat lebih pucat dari biasanya. Aku menyentuh perutku pelan. "Nak, kamu yang kuat ya." Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak takut bekerja keras. Aku tidak takut hidup sederhana, tapi aku takut jika tekanan ini mempengaruhi bayiku. Stresku meningkat, kadang jantungku berdebar lebih cepat tanpa sebab. Aku mulai sulit tidur. Dan ironisnya, di rumah itu, aku tidak punya ruang untuk merasa lemah. Ada satu momen kecil yang sebenarnya sederhana, tapi mengubah cara pandangku. Pagi itu aku terlambat turun karena semalam hampir tidak tidur. Begitu sampai ke dapur, Bu Ratna sudah mencuci piring. Ia tidak marah, ia hanya berkata pelan, "Kalau memang tidak sanggup, bilang saja, jangan memaksakan diri tinggal di sini." Kalimat itu terdengar biasa, tapi aku menangkap makna di baliknya. Tinggal di sini bukan hakku, itu hanya izin sementara. Dan izin itu bisa dicabut kapan saja. Sejak hari itu, rasa cemas mulai berubah menjadi ketakutan. Ketakutan bahwa suatu saat, semua tekanan ini akan bermuara pada satu keputusan besar. Dan aku belum tahu bahwa keputusan itu akan datang jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Di bulan ke-7 itu, aku belajar satu hal pahit. Bagi sebagian orang, kehamilan bukan alasan untuk dimengerti. Ia hanya dianggap kondisi biasa yang tidak boleh mengurangi produktivitas. Dan di rumah itu, aku bukan calon ibu yang perlu dijaga. Aku hanya menantu yang harus membuktikan bahwa keberadaanku pantas. Tanpa kusadari, semua tekanan kecil itu sedang membangun satu ledakan besar. Ledakan yang akan terjadi di meja makan, di depan semua orang, dan akan mengubah hidupku.
Malam itu seharusnya menjadi momen sederhana. Makan malam keluarga, berbagi cerita tentang hari masing-masing, dan sedikit tawa ringan. Namun bagi diriku, Alia, malam itu menjadi titik balik yang tak akan pernah kulupakan. Aku hamil 8 bulan. Perutku membesar, punggungku nyeri, kaki dan pergelangan kakiku bengkak. Dokter beberapa kali memperingatkan agar aku tidak terlalu lelah, agar cukup istirahat dan menghindari stres berlebihan. Tapi di rumah orang tua suamiku, kata-kata itu terasa seperti angin lalu. Hari itu aku sudah memasak sejak sore. Masakan yang kuharap akan membuat semua orang senang. Tapi di rumah ini, cukup baik tak pernah cukup. Aku menyapu lantai, mengepel ruang makan, menata meja, menyiapkan nasi, sayur, ayam goreng dan sambal yang kupikir sederhana namun enak. Selesai semuanya, aku duduk sebentar di sofa, menahan nyeri perut yang makin sering terasa. Arga duduk di sudut, memandang ponselnya sambil sesekali meneguk teh hangat. Aku menatapnya, berharap ada senyum pengertian atau sekadar kata yang membuatku merasa aman. Tapi matanya tertuju pada layar dan sesekali ia mengangguk pelan, tampak ragu. Di sisi lain, Bu Ratna masuk ke ruang makan dengan langkah tegas. Wajahnya datar, seperti biasanya, tapi tatapannya kali ini lebih tajam dari biasanya. "Sudah waktunya makan malam," katanya tanpa basa-basi. Aku tersenyum pelan dan berdiri. Perutku terasa seperti batu, dan setiap langkah membawa nyeri tersendiri. Tapi aku tahu, duduk terlalu lama akan membuatnya tampak seperti kemalasan. Jadi aku melangkah ke meja dengan hati-hati, menahan rasa sakit. Makan malam dimulai dengan tenang, tapi tidak lama kemudian suasana berubah. "Kalau mau tetap tinggal di rumah ini, jadi pembantu saja. Saya gaji 1 juta. Kalau tidak mau, angkat kaki sekarang juga." Kalimat itu terdengar seperti ledakan. Aku membeku di tempat. Sendok yang tadi ku genggam jatuh pelan di piring. Seluruh ruang makan hening seketika. Aku menatap Bu Ratna, mencoba memahami. Apa maksud ibu? Suaraku nyaris tak terdengar. "Tadi jelas, kamu ini numpang di rumah ini. Listrik, air, makan, semuanya pakai uang keluarga kami. Kalau mau tinggal, ya jadilah pembantu. Saya gaji 1 juta. Kalau tidak mau, angkat kaki sekarang juga." Ucapnya dengan nada datar, tanpa sedikit pun keraguan. Ruang makan seperti berubah menjadi arena pertarungan psikologis. Arga menunduk, wajahnya pucat. Ia tidak membela, tidak menenangkan, hanya menatap meja seolah ingin berlindung di bawahnya. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Perutku menekan, kakiku gemetar, tapi aku mencoba tetap berdiri tegak. "Bu, saya tidak bisa." Suaraku pecah di tengah kalimat. "Tidak bisa. Hamil 8 bulan, masih banyak alasan. Itu bukan alasan untuk tinggal di sini tanpa membayar," balasnya dingin. Aku merasakan sakit bukan hanya dari fisikku, tapi dari kata-kata itu. Sakit hati yang menusuk lebih dalam daripada kontraksi palsu yang kadang menyerangku. Selama ini aku berusaha keras, memasak, membersihkan, melayani, menyesuaikan diri, semua tanpa mengeluh. Tapi apa yang kudapat? Penghinaan. Aku duduk perlahan, menahan air mata yang mulai menetes di pipiku. Arga menatapku dengan tatapan bingung dan bersalah, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Bu Ratna melanjutkan, tanpa melihatku. "Saya cuma memberi pilihan. Kalau mau tinggal, jadilah pembantu. Kalau tidak, jangan tunggu lagi. Angkat kaki sekarang juga." Aku menatap piring di depanku. Nasi yang kukira akan menjadi simbol kasih sayang, kini terasa seperti beban. Setiap suapan terasa pahit. Lidahku kehilangan selera. Suasana menjadi tegang. Diam yang memekakan telinga. Aku mendengar detak jantungku sendiri. Rasanya dunia berhenti. Di sanalah aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku tidak dianggap sebagai menantu. Aku dianggap sebagai beban. Seorang tamu yang harus membuktikan keberadaannya dengan kerja keras. Seorang perempuan yang harus membayar izin tinggalnya dengan darah, keringat, dan air mata.
Aku mencoba menahan air mata. Aku mencoba tetap kuat. Tapi hatiku gemetar dan aku merasa rapuh. Rasa sakit fisik hanyalah bonus dibanding tekanan mental ini. Arga akhirnya berkata, "Li, coba kita bicarakan nanti. Suaranya pelan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Pilihan sudah jelas." Sahut Bu Ratna, menatapku dengan mata dingin yang tak ada empatinya. Aku tahu malam itu aku menghadapi salah satu ujian terberat. Hamil 8 bulan, perut besar, tubuh lelah, dan hati remuk. Pilihan yang diberikan bukan soal uang, tapi harga diri. Aku bisa menerima 1 juta, menjadi pembantu di rumah sendiri, hidup di bawah pengawasan dan penghinaan setiap hari. Atau aku bisa menolak dan pergi, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi rumah bagi suamiku dan menghadapi ketidakpastian di luar sana. Saat itu aku menatap Arga. Tatapannya kosong, tidak memberi jawaban, hanya menatapku tanpa kata. Aku menatap Bu Ratna, wajahnya dingin, tak ada setitik empati. Aku menyadari satu hal, aku sendirian. Malam itu, di ruang makan yang seharusnya hangat, aku belajar satu hal pahit. Kadang orang yang seharusnya melindungimu, justru menjadi sumber penderitaan terbesarmu. Aku duduk diam, memeluk perutku, menahan tangis. Di halam hatiku, aku berjanji, jika aku harus memilih, aku akan memilih harga diriku. Tidak peduli seberapa besar rasa takut, seberapa rapuh tubuhku, aku akan memilih berdiri untuk diriku sendiri. Dan malam itu, keputusan itu mulai tumbuh di hatiku. Besok aku akan menghadapi pilihan ini dengan keberanian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar, mencoba menarik nafas panjang. Detak jantungku perlahan menengang, tapi bayangan kalimat itu tetap menghantui. Jadi pembantu, 1 juta, atau angkat kaki. Kalimat itu akan menjadi awal dari badai yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, setelah makan malam yang menghancurkan hatiku, aku kembali ke kamar dengan langkah yang berat. Perutku membesar, kakiku pegal, dan hatiku terasa remuk. Rasanya seperti menanggung beban dunia, tapi yang paling berat bukanlah fisikku, melainkan rasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku, suamiku sendiri. Aku menutup pintu, duduk di tepi tempat tidur, dan menatap perutku yang sudah bulat. Bayiku bergerak, menendang dari dalam. Aku merasakan sedikit kehangatan di tengah kehampaan hati ini. Namun rasa hangat itu tidak bisa menutupi kepedihan yang kurasakan. Aku mendengar suara langkah Arga dari luar kamar. Ia mengetuk pintu, masuk dengan wajah cemas tapi ragu. "Li, kita bisa bicara?" katanya pelan. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Air mataku menetes pelan, tapi aku menahan isak yang ingin meledak. Aku merasa sangat kecil, sangat lemah, dan sangat sendirian. Arga duduk di kursi dekat jendela, menunduk. Matanya tidak menatapku, tapi aku bisa merasakan beban di wajahnya. Aku ingin dia membelaku, mengatakan bahwa aku bukan objek hinaan, bahwa aku adalah istrinya, calon ibu dari anaknya. Tapi yang kudapat hanyalah ketidakberdayaan. "Mas, kenapa kamu diam saja?" Suaraku akhirnya pecah. "Aku hamil 8 bulan. Aku capek. Aku lelah. Dan Bu Ratna, dia bilang aku harus jadi pembantu. 1 juta. Atau pergi. Mas, ini tidak adil." Arga menatapku sesaat, lalu menggeleng pelan. "Li, coba mengerti. Mama memang keras. Dia cuma ingin kita belajar sabar, belajar menyesuaikan diri." Aku menahan napas, menatapnya dengan mata melebar. "Belajar? Mas, aku bukan anak kecil. Aku bukan pembantu. Aku istrimu. Aku calon ibu anakmu. Apa ini yang seharusnya dilakukan keluarga sendiri kepada orang yang sedang hamil?" Arga mengalihkan pandangan, mengusap wajahnya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku juga tertekan, Li. Aku merasa seperti terjebak di antara Mama dan kamu. Aku ingin membelamu, tapi aku juga belum siap melawan Mama. Aku menunduk, menahan amarah dan air mata yang hampir tumpah. Rasa sakit itu semakin menumpuk.
Ternyata yang kukira akan menjadi sandaran, justru menjadi tembok penghalang. Aku merasa dikhianati bukan hanya oleh ibu mertuaku, tapi juga oleh orang yang kucintai. Mas, aku butuhmu. Suaraku nyaris berbisik. Aku butuh kamu berdiri di sampingku, bukan menunduk di belakangku. Aku hamil, Mas. Ini bukan hanya soal aku, ini soal anak kita. Arga menghela napas panjang. Ia berdiri dan berjalan ke arahku, menyentuh bahuku pelan. Li, aku ingin membantu, tapi aku takut. Aku takut mama marah. Aku takut hubungan kita rusak. Ketakutannya bagiku terasa seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Aku merasa sendirian, dan aku tahu aku tidak bisa terus bergantung padanya. Aku tidak bisa mengharapkan pertolongan dari orang yang lebih takut menghadapi orang tuanya daripada melindungiku. Aku menarik diri dari sentuhannya. Mas, aku tidak butuh rasa takutmu. Aku butuh keberanianmu. Aku tidak bisa hidup dengan ketakutan kita berdua. Aku butuh kita berdiri bersama. Atau aku harus berdiri sendiri. Arga diam. Suasana hening. Aku mendengar detak jantung sendiri. Terasa kencang di dada. Nafasku berat. Hatiku pedih. Tapi di dalam sana ada sesuatu yang tumbuh. Tekad. Tekad bahwa aku tidak bisa membiarkan harga diriku diinjak. Aku tidak bisa membiarkan orang lain menentukan hidupku, bahkan suamiku sendiri. Li, aku akan mencoba, katanya akhirnya. Suaranya lemah, hampir terseret. Aku akan berbicara dengan mama, tapi beri aku waktu. Aku menggeleng. Waktu, Mas, kita tidak punya banyak waktu. Aku hamil 8 bulan. Setiap hari di rumah ini ujian. Setiap kalimat adalah penghinaan. Aku tidak bisa menunggu. Arga terdiam lagi. Aku menatapnya. Dan aku tahu, ia tidak tahu harus berkata apa. Ia bingung, terjebak di antara ibunya dan istrinya. Dan aku merasa semakin kuat dalam kesendirianku. Malam itu aku menangis sendirian. Tapi bukan air mata putus asa. Bukan air mata kelemahan. Ini adalah air mata kesadaran. Kesadaran bahwa aku harus siap menghadapi pilihan terberat dalam hidupku sendiri. Aku harus menentukan nasibku. Aku harus melindungi diriku sendiri dan bayi yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Aku menatap cermin di kamar, melihat wajahku yang pucat, mata yang sembab, tanganku yang menggenggam perutku dengan lembut. Aku berbisik dalam hati. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku. Aku akan bertahan apapun yang terjadi. Aku harus bertahan. Dan malam itu, di bawah lampu redup kamar, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Suamiku tidak selalu bisa membelaku. Orang yang seharusnya menjadi sandaran, ternyata juga manusia biasa, penuh ketakutan dan keraguan. Aku tidak bisa menggantungkan hidupku pada keberanian orang lain. Aku harus memiliki keberanianku sendiri. Keesokan harinya, ketika matahari mulai menyinari kamar, aku bangun dengan tekad baru. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu, pilihan itu akan datang. Pilihan antara menjadi pembantu di rumah sendiri, menerima penghinaan, atau pergi dan menghadapi ketidakpastian dunia luar. Aku belum tahu hasilnya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah tunduk pada penghinaan lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan harga diriku dihargai dengan nominal. Aku tidak akan lagi berharap pada suami yang belum siap melawan ibunya untuk membelaku. Aku akan berdiri sendiri. Aku harus, karena tidak ada yang bisa melindungi seorang ibu selain dirinya sendiri dan bayi yang ada di dalam rahimnya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari mulai menyinari halaman rumah, tapi cahaya hangatnya tidak mampu menembus suasana di dalam hatiku. Aku duduk di tepi tempat tidur. Perutku bulat, kakiku bengkak, dan tangan gemetar. Keputusan yang harus kubuat hari ini bukan sekedar soal diriku, tapi soal hidupku dan bayi yang sedang tumbuh dalam rahimku. Malam sebelumnya, aku hampir tidak tidur. Kalimat Bu Ratna menghantui pikiranku. Kalau mau tetap tinggal di rumah ini, jadi pembantu saja, 1 juta per bulan. Kalau tidak mau, angkat kaki sekarang juga. Aku menatap perutku.
merasakan tendangan kecil dari bayi yang seolah mengingatkanku. Ibu, apa yang akan kau pilih? Aku tahu jawabannya tidak akan mudah. Menjadi pembantu di rumah sendiri, itu berarti mengorbankan harga diri, menelan hinaan setiap hari, menerima penghinaan dari orang yang seharusnya menjadi keluarga. Pergi berarti meninggalkan rumah yang telah aku tempati, meninggalkan kenyamanan yang relatif aman, menghadapi ketidakpastian dunia luar dengan tubuh yang lelah dan perut yang besar. Aku mencoba menenangkan diri dengan menyesap teh hangat. Nafasku berat, hati dan pikiranku kacau. Arga masuk ke kamar. Wajahnya pucat, tatapannya menyiratkan kekhawatiran. "Li, sudahkah kamu memutuskan?" Tanyanya pelan. Aku menatapnya lama, menahan air mata. "Mas, aku tidak bisa menjadi pembantu di rumah sendiri. Aku hamil 8 bulan. Aku lelah, aku sakit, aku tidak bisa terus dianggap beban. Aku tidak bisa menyerah pada penghinaan ini." Arga menghela nafas panjang. Ia menunduk, terlihat bingung. "Tapi Li, kalau kita pergi, kita akan menghadapi dunia luar dan aku belum siap. Aku takut." Aku menatapnya dengan mata membara. "Aku juga takut, Mas, tapi aku lebih takut jika terus tinggal di sini dan kehilangan harga diriku. Aku harus memilih hidupku sendiri. Aku harus memilih untuk bayi ini." Air mata menetes, tapi aku tidak menangis keras. Aku tahu tangisku tidak akan mengubah situasi. Aku harus tegar. Aku berdiri perlahan, menahan sakit perut dan kaki yang pegal. Aku mengemasi beberapa pakaian dan barang-barang penting. 1 koper kecil namun cukup untuk memulai hidup baru. Ketika aku turun ke ruang makan, suasana tegang. Bu Ratna duduk dengan wajah dingin, mata menatap tajam. Ia tahu aku sudah memutuskan sesuatu, tapi belum ada kata yang terucap. "Sudah siap dengan pilihanmu?" Tanyanya dingin. Aku menatapnya, suara bergetar tapi tegas. "Bu, saya tidak akan menjadi pembantu di rumah ini." Wajahnya berubah seketika. Sekilas terlihat sinis seolah menikmati ketegangan ini. "Jadi kamu memilih pergi?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku harus menjaga harga diri dan bayi ini. Aku tidak bisa tinggal di sini jika harus diperlakukan seperti itu." Ruang makan hening. Arga menunduk, diam. Aku tahu ia merasa bersalah, tapi aku tidak bisa menunggu pembelaannya. Aku harus berdiri sendiri. Perjalanan keluar rumah itu sangat berat. Setiap langkah terasa seperti diseret. Aku membawa 1 koper kecil, perutku menonjol, tubuhku lelah. Namun ada tekad yang membara di dalam hatiku. Aku akan membuktikan bahwa hidupku tidak ditentukan oleh hinaan orang lain. Aku menumpang di rumah sahabat lamaku, Rina. Ia terkejut melihat kondisiku. "Li, kamu hamil 8 bulan dan meninggalkan rumah mertuamu. Bagaimana kamu bisa kuat?" Aku tersenyum tipis, menahan rasa sakit dan lelah. "Aku harus, Ri. Aku tidak bisa terus dihina. Ini tentang harga diriku, tentang bayi ini. Aku harus bertahan." Rina membantuku mengatur tempat tidur dan memberikan beberapa makanan hangat. Aku duduk, menatap dinding rumahnya dan membiarkan air mata jatuh pelan. Bukan karena putus asa, tapi karena lega. Aku akhirnya bebas dari tekanan yang menghancurkan hati. Hari-hari pertama setelah pindah terasa berat. Aku harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, memikirkan keuangan yang terbatas, dan menyiapkan persalinan. Namun di balik itu semua, ada rasa lega. Rasa lega karena aku tidak lagi menjadi objek hinaan. Karena aku akhirnya bisa memutuskan hidupku sendiri. Aku mulai mengingat kembali kemampuan dan pengalaman yang aku miliki. Sebelum menikah, aku pernah menjalankan usaha catering kecil. Kini, dengan sedikit tabungan dan bantuan Rina, aku mulai menyiapkan pesanan catering dari rumahnya. Awalnya hanya beberapa kotak. Aku bekerja dengan cermat, meski perutku membesar dan kaki sering pegal. Pesanan mulai bertambah. 5 kotak, lalu 10, 20. Setiap hari aku merasa sedikit lebih kuat. Aku belajar mengatur waktu, tenaga, dan prioritas. Aku belajar bahwa hidup ini bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal mengambil kendali.
Suatu sore Arga datang ke rumah Rina. Ia berdiri di depan rumah Rina, tampak cemas dan ragu. Aku menatapnya. Hati campur aduk. Ia terlihat bersalah, tapi aku tahu aku tidak bisa mengandalkan dia sepenuhnya. Aku telah memilih keputusan ini, dan keputusan itu bukan untuk dibatalkan oleh orang lain. Li, aku minta maaf. Aku seharusnya membelamu dari awal, katanya. Aku menatapnya, menahan air mata. Mas, ini bukan soal menyesal. Ini soal aku harus bertahan tentang aku dan bayi ini. Aku tidak bisa lagi menggantungkan keberanianmu. Arga menunduk. Ia tahu ia harus menerima kenyataan bahwa aku telah memilih jalan ini sendiri. Ia harus belajar menjadi pasangan yang mendukung, bukan yang takut menghadapi orang tua demi membelaku. Hari-hari berikutnya aku mulai merasakan kekuatan baru. Setiap langkah terasa berat, tapi setiap langkah juga membawaku lebih dekat kepada kebebasan. Aku mulai menyadari bahwa keputusan untuk pergi bukan hanya tentang meninggalkan rumah mertua, tapi tentang membela harga diri, tentang menunjukkan pada diri sendiri bahwa aku mampu mengatasi ujian terbesar dalam hidupku. Aku belajar bahwa terkadang, untuk menemukan kekuatan sejati, kita harus berani mengambil keputusan yang paling sulit. Keputusan yang mungkin membuat orang lain bingung, bahkan suami sendiri. Tapi itulah satu-satunya jalan untuk melindungi diri sendiri dan anak yang sedang tumbuh di dalam rahim. Malam itu aku menatap langit-langit kamar, mengusap perutku dengan lembut, dan berbisik, "Aku akan bertahan, Nak. Kita akan melewati ini bersama. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita selama kita memiliki keberanian dan harga diri." Dan di dalam keheningan malam, aku tahu satu hal. Hidupku telah berubah selamanya. Keputusan yang aku buat bukan hanya tentang pergi dari rumah mertua, tapi membangun kehidupan baru di mana aku dan anakku akan dihargai, dicintai, dan dihormati. Hari-hari pertama setelah meninggalkan rumah mertua adalah mimpi buruk sekaligus pembelajaran terbesar dalam hidupku. Tubuhku lelah, perutku membesar, kakiku bengkak, dan bayangan penghinaan Bu Ratna masih terus menghantui pikiranku. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang terus kuingat. Aku memilih harga diriku. Aku memilih bertahan untuk diriku dan bayi yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Awal-awal di rumah sahabatku Rina penuh perjuangan. Aku tidur di kamar sempit, berbagi kamar mandi, dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pekerjaan rumah yang dulu kubagi di rumah mertua, kini harus kucerahkan untuk mengatur hidupku sendiri. Setiap langkah terasa berat, setiap nafas terasa seperti pertempuran. Rina selalu berada di sampingku. Ia membantuku menyiapkan makanan, memastikan aku cukup istirahat, dan memberiku semangat. Tapi di dalam hati aku tahu, aku tidak bisa selamanya bergantung pada orang lain. Aku harus berdiri sendiri. Hari-hari pertama, aku mencoba mencari cara untuk menambah penghasilan. Aku mengingat pengalaman sebelumnya ketika menjalankan usaha catering kecil. Dengan tabungan yang ada dan sedikit bantuan Rina, aku mulai menyiapkan beberapa kotak makanan untuk dijual ke tetangga sekitar. Awalnya hanya 5 kotak per hari, lalu 10, kemudian 20. Setiap pesanan yang selesai memberiku sedikit kebanggaan dan rasa percaya diri. Namun perjuangan bukan hanya soal fisik. Tekanan mental masih terus datang terutama dari rasa bersalah. Aku terus memikirkan Arga. Aku tahu ia bingung, takut menghadapi ibunya, dan merasa bersalah karena tidak membelaku. Tapi aku tidak bisa terus menunggu keberanian orang lain. Aku harus belajar mandiri. Suatu malam ketika menyiapkan pesanan catering untuk keesokan hari, aku duduk di lantai dapur, menatap perutku yang membesar, dan menangis pelan. Tangisku bukan tangisan putus asa, tapi tangisan kesadaran. Aku harus mengambil kendali penuh atas hidupku. Aku harus belajar menjadi ibu dan wanita yang kuat, meski tanpa dukungan suami sepenuhnya. Hari demi hari, usaha cateringku mulai dikenal. Teman-teman Rina membantu menyebarkan kabar, dan pesanan mulai bertambah. Dari 5 kotak menjadi 20, kemudian lebih dari 50. Setiap sukses kecil memberiku rasa percaya diri yang tak ternilai.
Aku merasa sedikit demi sedikit mulai menguasai hidupku kembali. Namun, tidak semua berjalan mulus. Tubuhku sering lelah, kontraksi palsu datang tanpa permisi, dan aku harus menahan sakit sambil tetap menyiapkan pesanan. Ada satu malam aku hampir pingsan karena terlalu lama berdiri dan mengangkat kotak makanan yang berat. Aku duduk di lantai, menunduk dan menahan air mata. Bayiku menendang dari dalam seolah mengatakan, "Ibu, jangan menyerah." Aku menarik napas panjang, menghapus air mata, dan kembali bekerja. Di sanalah aku belajar satu hal. Kekuatan seorang ibu tidak hanya muncul dari fisik yang kuat, tapi dari tekad yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, hubungan dengan Arga mulai berubah perlahan. Ia datang beberapa kali untuk melihatku, mencoba menawarkan bantuan, tetapi aku menolak. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri. Aku ingin membuktikan bahwa keputusan meninggalkan rumah mertua bukan sekadar impuls, tapi pilihan yang tepat. "Li, aku bangga padamu," katanya suatu sore ketika ia datang membawa beberapa bahan makanan untuk usaha cateringku. "Aku melihat bagaimana kamu bertahan. Aku mulai mengerti mengapa kamu harus pergi." Aku menatapnya, tersenyum tipis dan berkata, "Mas, aku tidak butuh pujian. Aku hanya ingin kita berdua belajar sesuatu. Keberanian tidak selalu datang dari orang lain. Kadang kita harus menciptakannya sendiri." Arga menunduk, terlihat merenung. Aku tahu hatinya mulai berubah, mulai memahami apa artinya membela seseorang yang dicintainya tanpa takut menghadapi ibunya sendiri. Waktu terus berjalan dan aku mulai merasakan perubahan besar. Fisikku semakin lelah, tapi mentalku semakin kuat. Aku belajar mengatur waktu antara istirahat, menyiapkan makanan, dan menjaga kesehatan. Aku mulai membuat jadwal harian, mencatat pesanan, dan bahkan mulai belajar mengatur keuangan. Suatu malam ketika aku menatap langit-langit rumah Rina, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa takut yang dulu selalu membayangi mulai memudar. Rasa lelah yang dulu menekan terasa ringan, karena aku tahu aku bisa mengatasi semua ini. Aku bisa membangun hidupku sendiri. Aku mulai berpikir lebih jauh. Usahaku kini berkembang. Aku mendapat lebih banyak pesanan, dan aku bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit. Tidak lagi hanya bertahan, tapi aku mulai merencanakan masa depan. Masa depan untukku dan anakku. Rina melihat perubahan itu dan tersenyum. "Li, kamu luar biasa. Aku tahu kamu bisa melakukan ini," katanya suatu pagi. Aku tersenyum tapi hatiku tetap tegas. Ini bukan tentang pujian, tapi tentang fakta bahwa aku mampu bangkit dari titik terendah. Suatu hari, aku menerima telepon dari pelanggan baru. Mereka memesan catering untuk acara keluarga besar. Aku terkejut sekaligus senang. Ini bukan hanya soal uang, tapi tentang pengakuan. Orang-orang mulai menghargai usaha dan kemampuan yang aku miliki. Aku merasa bangga, bukan karena pujian orang lain, tapi karena aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu bertahan dan berkembang meski dihina, ditinggalkan, dan dipaksa menghadapi dunia sendirian. Malam itu ketika menyiapkan pesanan terakhir, aku menatap perutku dan berbisik, "Nak, lihat ibu. Kita bisa bertahan, kita bisa bangkit. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita jika kita tetap percaya pada diri sendiri." Aku tersenyum sendiri, meski tubuhku lelah. Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam hidupku. Aku belajar bahwa titik terendah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan batu loncatan. Batu loncatan untuk membangun kekuatan, harga diri, dan kehidupan yang lebih baik. Pagi itu terasa berbeda. Udara segar menembus jendela rumah sahabatku, Rina. Namun ada ketegangan yang kurasakan di dalam hatiku. Aku duduk di dapur, menatap perutku, sambil menyiapkan pesanan catering yang semakin banyak. Tubuhku lelah, kaki bengkak, punggung nyeri. Tapi ada rasa lega. Aku sekarang memimpin hidupku sendiri. Tapi hari itu, takdir membawa kejutan yang sama sekali tidak kubayangkan. Telepon berdering. Suara di seberang terdengar asing.
Tapi cepat kutangkap nada serius dan tegang. "Li, ini dari rumahmu. Maksudku dari Bu Ratna." Suara itu terguncang. Hatiku berdegup kencang. "Apa maksudnya? Apa yang terjadi?" Tanyaku sambil menahan nafas. "Dia ingin bertemu, secepatnya. Katanya penting," ujarnya singkat lalu menutup telepon. Aku duduk terdiam. Jantungku berdetak kencang. Aku tidak tahu apakah harus senang atau takut. Pertemuan dengan ibu mertuaku setelah semua yang terjadi, aku merasa dingin. Tubuhku gemetar bukan hanya karena fisik, tapi karena rasa cemas yang menyelimuti hatiku. Rina melihatku, menepuk bahuku. "Li, kamu harus hati-hati. Tapi mungkin ini saatnya menyelesaikan semuanya," katanya. Aku hanya mengangguk pelan, menahan rasa takut yang bercampur dengan rasa penasaran. Tak lama kemudian, Arga muncul di rumah Rina. Wajahnya tegang. Matanya menatapku penuh kekhawatiran. "Li, aku akan ikut. Aku merasa ini penting. Mungkin Mama ingin bicara baik-baik," katanya. Aku menarik nafas panjang. "Mas, aku tidak yakin dia ingin bicara baik-baik. Tapi kalau kamu mau ikut, terserah. Tapi ingat, aku berdiri sendiri, Mas. Aku tidak butuh perlindungan yang tidak pasti." Arga menunduk, tampak menyesal. Aku tahu ia mulai mengerti bahwa keberanianku bukan tergantung padanya. Aku harus memimpin hidupku sendiri. Kami pergi ke rumah mertua. Setiap langkah terasa berat. Perutku menonjol, kakiku bengkak. Tapi tekadku membara. Aku masuk ke ruang tamu. Dan di sana, Bu Ratna sudah menunggu. Wajahnya dingin. Tatapannya menusuk. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kilatan kekhawatiran di matanya. Bukan hanya ketegasan. "Li, duduklah," katanya. Suaranya masih batar, tapi ada nada yang tidak biasa. Aku menatapnya. Duduk dengan hati-hati. Arga berdiri di sampingku. Menunduk. Aku tahu ia merasa bersalah. Tapi aku tetap tegar. "Li, aku mendengar kabar tentang usaha cateringmu. Aku dengar kamu mandiri sekarang," katanya. Suara datarnya mulai bergetar sedikit. Aku menatapnya dingin. "Iya, Bu. Aku memilih hidup sendiri. Aku tidak mau lagi menjadi objek hinaan." Bu Ratna menghela nafas panjang, seperti menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Aku mungkin terlalu keras padamu. Aku tidak menyadari seberapa besar tekanan yang kamu rasakan. Aku salah. Aku terkejut. Kata-kata itu datang dari orang yang selama ini menjadi sumber penderitaanku. Aku menatapnya, mencoba memahami. Apakah ini tulus atau sekedar strategi untuk meredakan konflik? Arga menatap ibunya. Tampak lega namun cemas. Aku tahu hatinya masih bercampur aduk. "Li, aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku terlalu keras. Aku menilai kamu hanya dari apa yang kulihat, bukan dari apa yang kamu rasakan," lanjut Bu Ratna. Aku menelan ludah. Rasa sakit dan penghinaan selama berbulan-bulan tidak bisa dihapus dengan beberapa kata. Tapi aku mendengar ada kejujuran dalam suaranya kali ini. Aku tetap berdiri di sini, Bu. Aku memilih hidupku sendiri. Aku tidak ingin lagi dihina atau dianggap beban. Kataku pelan tapi tegas. Bu Ratna menunduk. Wajahnya tampak menyesal. Aku mengerti, dan aku tidak ingin anakku dan menantuku tersakiti lagi. Aku ingin kita bisa mulai lagi, dengan saling menghormati. Aku mengangguk pelan. Hatiku mulai terasa ringan, meski masih ada luka yang harus sembuh. Aku tahu, ini awal dari proses panjang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, hubungan dengan ibu mertuaku mulai berubah. Ia tidak lagi bersikap kasar, mulai menghargai usahaku, dan bahkan menawarkan bantuan saat aku lelah. Tidak sempurna, tapi ini pengajuan besar. Arga juga mulai berubah. Ia belajar bahwa membela seseorang yang dicintainya bukan soal takut menghadapi orang tua,
tapi soal keberanian untuk berdiri di samping pasangan. Ia mulai mendukung usaha cateringku, membantu mengurus pesanan, dan menenangkan saat aku lelah. Aku merasakan kebahagiaan yang sederhana, tapi berarti. Aku berdiri tegak, melindungi diriku, dan mendapatkan kembali kehormatan yang hampir hilang. Aku belajar bahwa terkadang, untuk dihargai, kita harus berani menghadapi ketakutan terbesar, mengambil keputusan paling sulit, dan membuktikan bahwa kita mampu mandiri. Malam itu ketika menatap perutku yang bergerak pelan, aku berbisik, "Nak, lihat ibu, kita berhasil melewati badai. Hidup ini mungkin keras, tapi kita lebih kuat dari yang mereka kira. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita selama kita tetap berdiri bersama." Dan di sana, di tengah ketegangan dan air mata, aku menyadari satu hal. Kekuatan seorang wanita tidak diukur dari seberapa banyak ia bisa menahan hinaan, tapi dari seberapa berani ia berdiri untuk dirinya sendiri dan orang yang dicintainya. Pagi itu, udara terasa segar dan hangat. Sinar matahari menembus jendela rumah sahabatku, Rina, namun kali ini berbeda. Hatiku terasa ringan, meski tubuhku masih lelah. Aku duduk di sofa, menatap perutku yang bulat, mendengar tendangan lembut dari bayi yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Setiap tendangan itu seolah memberi semangat. "Ibu, kita sudah melewati semua ini. Kita kuat." 8 bulan yang lalu, aku menghadapi ultimatum yang menghancurkan. Menjadi pembantu di rumah sendiri dengan gaji 1 juta rupiah, atau pergi dan menghadapi ketidakpastian dunia luar. Saat itu aku merasa hidupku seperti rapuh dan tergantung pada orang lain. Ibu mertuaku yang menekan, suamiku yang takut membelaku. Tapi semua itu kini berbeda. Aku telah memilih berdiri sendiri. Aku telah mengambil kendali atas hidupku, dan perlahan-lahan membuktikan bahwa kekuatan seorang ibu bukan hanya dari fisik, tapi dari keteguhan hati dan keberanian mengambil keputusan sulit. Beberapa minggu setelah pertemuan mengejutkan dengan ibu mertua, hubungan kami mulai membaik. Bu Ratna mulai menghormati batas-batas yang kubuat. Ia tidak lagi menuntut, tidak lagi menghina, dan bahkan mulai menawarkan bantuan. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membangun kembali kepercayaan. Arga pun berubah. Ia belajar bahwa menjadi pasangan berarti membela dan mendukung, bukan hanya menghindari konflik. Ia mulai membantu menyiapkan catering, membawa pesanan, dan menenangkanku ketika rasa sakit kehamilan datang. Ia belajar bahwa keberanian sejati terkadang harus diambil demi orang yang dicintai. Di sisi lain, usaha cateringku berkembang pesat. Dari 5 kotak per hari menjadi puluhan, dan bahkan ada pesanan khusus dari perusahaan besar. Aku mulai merasa percaya diri, merasakan kebebasan yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Aku menyadari satu hal, hidupku bukan tentang bergantung pada orang lain, tapi tentang memimpin jalan sendiri. Namun yang paling berharga bukanlah materi atau penghasilan. Yang paling berharga adalah harga diri yang aku pertahankan dan rasa hormat yang aku peroleh dari orang-orang di sekitarku, termasuk ibu mertua dan suami. Aku belajar bahwa harga diri tidak bisa diukur dengan uang, dan kebahagiaan tidak datang dari tunduk pada orang yang menghina. Suatu sore, saat menyiapkan pesanan catering, Arga menatapku sambil tersenyum. "Li, aku bangga padamu. Aku melihat bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu membangun semuanya sendiri. Aku ingin belajar menjadi pasangan yang selalu ada untukmu, bukan hanya menunggu ketika semuanya sudah aman." Aku tersenyum, menatap perutku, dan berkata, "Mas, aku tidak butuh pujian. Aku hanya ingin kita belajar bersama. Bahwa hidup ini bukan tentang menyerah pada tekanan, tapi tentang berdiri tegak meski dunia berusaha menjatuhkan kita." Arga mengangguk pelan. Aku tahu hatinya kini lebih kuat, lebih dewasa, dan siap menghadapi tantangan bersamaku. Hari persalinan tiba. Aku dilarikan ke rumah sakit dengan perasaan campur aduk, takut, cemas, tapi juga penuh harapan. Bayiku lahir sehat, menangis keras, dan aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Semua perjuangan, semua rasa sakit, semua air mata,
terbayar lunas dengan kehadiran makhluk mungil yang kini menjadi pusat hidupku. Rina, Arga, dan bahkan ibu mertua berada di sisiku. Bu Ratna menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca, seolah menyadari betapa berartinya kehidupan dan betapa salahnya ia sebelumnya. Ia menatapku dan aku menatapnya balik. Ada pengertian, ada rasa hormat yang baru. Tidak semua luka hilang, tapi ada awal baru yang bisa dibangun. Aku memeluk bayi itu, merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan. Aku tahu, hidupku kini berbeda. Aku tidak lagi takut pada hinaan, tidak lagi tergantung pada orang lain untuk keberanian. Aku mandiri, kuat, dan mampu menghadapi apapun demi diriku dan anakku. Beberapa bulan setelah kelahiran, hidupku semakin stabil. Usaha catering berkembang, Arga mendukung sepenuhnya, dan ibu mertua pun mulai menghormati ruang pribadiku. Aku belajar satu hal penting. Kadang, orang yang kita kira musuh terbesar bisa berubah ketika kita menunjukkan keberanian dan keteguhan hati. Aku juga belajar bahwa kekuatan seorang ibu bukan sekedar kemampuan fisik, tapi keteguhan hati, kemampuan mengambil keputusan sulit, dan keberanian untuk membela diri sendiri dan anak yang dikandungnya. Malam itu, ketika aku menatap bayi yang tidur di pangkuanku, aku berbisik, "Nak, lihat ibu. Kita telah melewati badai terberat. Kita hidup, kita kuat, dan kita akan terus bertahan bersama. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita, selama kita tetap percaya pada diri sendiri." Aku tersenyum menatap perutku yang dulu menjadi sumber tekanan, kini menjadi simbol kekuatan. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi dengan keberanian, harga diri, dan keteguhan hati, kita bisa mengubah segalanya. Cerita ini bukan hanya tentang ujian seorang menantu atau kehamilan yang penuh tekanan. Ini adalah kisah tentang keberanian, harga diri, dan kekuatan seorang ibu. Jangan takut mengambil keputusan sulit meski orang lain tidak mendukung. Harga diri lebih berharga daripada penghinaan atau uang. Keberanian sejati datang ketika kita berani berdiri sendiri demi diri kita dan orang yang kita cintai. Perlakuan orang lain tidak menentukan nilai diri kita. Yang menentukan adalah bagaimana kita menghadapi hidup dengan tegar. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita Alia bisa memberi inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi siapa saja yang sedang menghadapi ujian hidup, terutama para ibu dan calon ibu. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana kita akan menghadirkan drama baru, ketegangan baru, dan pelajaran hidup yang tak kalah inspiratif.